Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robi Chandra. Seperti yang pernah saya janjikan, setiap malam Jumat saya akan mempost cerita-cerita yang berbau horor dan mistis. Dan pada kesempatan hari ini, saya akan membahas cerita horor dan mistis dari pengalaman seseorang. Nama disamarkan. Jadi ceritanya berjudul Hantu Penunggu Toilet di Bandung. Namaku Reza. Aku bersekolah di salah satu SMA swasta di Bandung. Sekarang aku beranjak naik ke kelas 2. Selama kurang 1 tahun lebih aku bersekolah di sana, akhirnya aku tahu cerita yang tersimpan di balik kelasku ini. Ada yang bilang kalau sekolahku ini dijuluki sebagai sekolah paling seram di kota Bandung. Karena ini juga sekolahku adalah tempat persimpangan makhluk halus. Awalnya aku tidak begitu percaya sampai aku mengalaminya sendiri. Sekitar jam 5 sore, aku masih latihan basket di lapangan sekolah. Karena minggu depan akan ada turnamen antar SMA. Jadi sampai saat ini anak-anak basket latihan lebih lama daripada biasanya. Akhirnya sampai juga bro. Kamar mandi dulu ya, kataku pada teman-teman. Aku berjalan dengan tenang melewati lorong kelas yang sudah tampak gelap dan sepi. Setiba di kamar mandi, aku gantung tasku dan mulai mandi. Beberapa saat aku mandi, tiba-tiba lampu kamar mandi pun mati. Aku berhenti menyiram tubuhku dan mulai mendekati telingaku ke pintu. Dengan harapan aku tahu siapa yang mematikan lampu kamar mandi ini. Beberapa saat aku terdiam, ternyata tidak ada suara teman-temanku. Aku buka sedikit pintu kamar mandi untuk melihat keadaan di luar. Dan ternyata keadaan di luar pun sama gelapnya. Aku mulai menutup pintu kembali, lalu memakai baju dan berpikir jika aku terus mandi sudah tidak kondusif lagi. Ketika aku mulai memakaikan baju, aku menggeserkan tubuhku sedikit ke kanan dan aku menginjak sesuatu. Sepertinya kaki seseorang. Lalu aku pun mulai mundur beberapa langkah menuju tembok. Dan di dalam kegelapan, aku seperti merasakan ada seseorang bersamaku. Aku segera mengambil tas dan aku gantungkan di belakang pintu. Karena aku panik, aku pun terjatuh. Aku pun mulai membukukan badanku dan meraba-raba mencari tasku. Tiba-tiba aku mendengar sesuatu atau suara yang sedang bernafas. Jelas sekali, itu bukan suara nafasku. Hembusan nafas itu sangat kuat dan badanku mulai merinding. Keringat dingin mulai bercucuran di keningku. Tanpa pikir panjang, aku pun ingin segera keluar dari sini. Aku mencari gagang pintu yang ada di sisi kiriku. Namun pintu kamarku masih susah untuk dibuka. Dan di belakangku terasa sebuah angin dingin yang berhembus seperti meniup pundakku. Suara hembusan nafas ini membuatku semakin takut. Aku memberanikan diri membalikkan tubuhku dan tidak bisa. Tidak ada siapa-siapa. Jantungku ini semakin berdegup kencang. Aku ingin berteriak memanggil teman-temanku. Namun aku tidak bisa. Tubuhku sekarang menjadi kaku. Badanku sama sekali tidak bisa digerakkan. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak di atas kepalaku. Sekarang aku merasakan ada seseorang yang menyentuh tubuhku. Sedikit demi sedikit dan kali ini teksturnya mulai terasa. Ini adalah rambut. Sebuah rambut yang sangat panjang yang menutupi wajahku. Sekuat tenaga aku berusaha memberontak, namun sepertinya ada makhluk lain di belakangku yang memelukku dengan sangat keras. Dan kali ini suara hembusan nafas itu terdengar jelas dari atas kepalaku. Aku mulai membaca doa-doa dalam hati sambil mengingat doa-doa yang aku hafal. Namun sulit sekali untuk mengeluarkan suara sampai akhirnya aku bisa bergerak. Dan ketika aku lihat ke atas, aku melihat sebuah wajah dengan mata yang sangat merah. Dengan beberapa detik, aku melihat sosok itu dan tidak lama sosok itu pun menghilang. Badanku yang kaku sudah bisa aku gerakkan dan aku segera berlari keluar. Di depan pintu aku bertemu dengan teman-temanku dan
yang sudah menunggu di pos satpam. Aku segera menceritakan kepada teman-temanku kejadian yang aku alami. Lalu cerita ditanggapi oleh seseorang satpam yang mengatakan bahwa aku memang salah. Aku salah karena sudah memakai kamar mandi itu. Konon sejak dulu daerah kamar mandi itu memang angker. Makanya setiap malam lampu tersebut dimatikan. Satpam itu lanjut berkata, ia tidak tahu kalau ada orang yang ada di sana. Karena saat dia lewat, semua pintu kamar terbuka dan kosong. Anehnya, jelas sekali tadi aku ada di dalam salah satu kamar mandi itu. Wow, cerita yang luar biasa. Semoga kita nggak pernah mengalami cerita-cerita horor yang seperti tersebut, ataupun kejadian di sekolah, ataupun di kampus. Jadi, berpikir positif. Mungkin cerita horor pada malam Jumat ini sampai sekian. Bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor atau pengalaman horor, silakan berbagi melalui DM. Jadi sekian cerita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.